Gelarnya itu yang punya gubernur diambil, kesejarahan ulama dari Muhammad bin Ali Al-Fala'i diambil, dijadiin satu untuk orang yang sama sekali tidak ada sosoknya. Kemudian mereka mengaku keturunan dari Muhammad Sahib Mirbat. Ini yang Sahib Mirbatnya nggak ada orang. Sahib Mirbat nanti bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid. Semuanya nggak ada orang yang sama. Nanti di tahun 732 seorang sejarawan namanya Bahauddin Al-Jibbar As-Suluk di situ menerangkan tentang Ba'alawi. Jadi di Yaman itu ada keluarga namanya Ba'alwi Bani Jadid. Nama Ba'alwinya dapat nyuri dari situ. Nah nanti di abad 9 dia katakan bahwa keluarga kami itu namanya keluarga Ba'alwi. Padahal Ba'alwi ini adalah orang lain. Itu namanya keluarga Syarif Abul Jadid ini seorang muhaddits. Nanti di abad 9 mereka katakan saya keturunan dari Abu Alwi ini. Yang ditulis itu hanya namanya Jadid bin Abdullah. Nanti si Ba'alawi sekarang ini nih, Ba'alawi palsu, mengaku bahwa Jadid ini punya adik namanya Alwi. Jadi dia nyangkol dari situ tuh pertama tuh, somot lah. Jadi sejarahnya itu hanya dapat mengut-mengut dari kesejarahan masa lalu yang ditulis oleh para ulama. Bagaimana saya bisa yakin bahwa itu dapat merampok semua? Kan hari ini mereka membuat kitab nasab namanya Samsul Dhahirah. Ketika dia mengaku bahwa Ali Qoli Qasam itu yang disebut dalam kitab suluk itu. Nah dalam kitab suluk itu diakui orang yang setiap salat at-tahiyyatul mubarakatuh salawatul itu ketika assalamualaikum ayuhan nabi katanya dia mengulang-ulang yukarriru assalamu ilan nabi ada apa hatta yaruddan nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad menjawab katanya itu leluhur kami namanya Ali Qoli Qasam karena di situ disebutnya Ali. Nah tetapi dia lupa kalau as-suluk itu menyebutkan dia punya anak siapa, punya anak paman siapa di situnya. Nah pas sekarangnya ini dalam kitab mereka terus beda dengan pengakuan apa yang ditulis oleh sejarawan itu. Misalnya dia punya anak namanya punya anak paman namanya Anu. Di sananya dalam kitab Samsul Dhahirah sekarang ini nggak ada. Jadi mereka itu tidak cermat dalam mencuri. Harusnya kalau mencuri itu yang hati-hati dong dibaca yang benar gitu. Supaya nanti ketika diverifikasi semuanya benar. Kayak Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali, di situ disebutin wa min baiti Abi Alwi Muhammad bin Ali. Bahwa dari keluarga Abi Alwinya Bani Jadid itu ada yang namanya Muhammad bin Ali. Kata Hanif Alatas itu Fakih Muqaddam. Cuma sayang dia nggak baca selanjutnya bahwa di situ Muhammad bin Ali-nya disebut punya anak namanya Hasan. Nah sedangkan Fakih Muqaddam dalam kitab-kitab Alwi sekarang nggak punya anak namanya Hasan. Nah dari situlah cara-cara kita mengetahui kebohongan sejarah yang ditulis oleh mereka dengan mengakui sejarah yang ditulis oleh orang lain yang benar-benar terjadi pada saat itu, yaitu dengan baina maktubatin wa mukhtubatin ukhra wa baina kitabin wa kitabin akhar. Itu akan terbongkar karena tidak bisa orang berbohong tanpa ada cacat sama sekali kecuali Al-Quran. Kalau itu bukan Al-Quran pasti di situ lawajadu fi ikhtilafan katsira. Jadi ada kontradiksi, pasti ada kontradiksi. Dari kontradiksi itu kepalsuannya dapat terbongkar. Dan itu tingkat keyakinannya itu bisa fakta ilmiah yaitu 100%. Makanya mereka nggak berani ketemu begini. Ayo kitabnya mana? Nggak bakal berani. Nah fakta ilmiahnya jelas. Kalau nggak ada saksi mereka berani. Tapi kalau disaksikan oleh kiai, profesor, pakar-pakar peneliti nggak bakal berani karena nanti mereka yang akan menjustifikasi nasab palsu. Makanya maunya dia di Rabita Alawiyah. Kalau di Rabita Alawiyah tidak ada nanti yang menandatangani. Begitu. Nah,
Kalau tadi tanya Yai Sultan, asalnya apa? Ya asalnya saya Muhyiddin. Asalnya saya Muhyiddin. Ini rumah yang biasa di ini kabit-kabit. Ini gitu ya, ini biasa kompas. Sakit. Jadi kalau ada Habib dari Kediri ke Banten, ya dia nyari-nyari kibin kan. Siapa sih yang orang kira-kira gampang dibohongi, yang kelihatannya orangnya baik gitu. Itu udah ada jadwalnya, mereka kayak multi level marketing. Oh kalau di Tangerang ini yang blon nih kata Matuddin. Ya sering ke sini. Yang dari Jakarta mau ke Palembang, mampir dulu. Walaupun dari Pelaraja itu mengkol dulu 12 kilo ke sini. Kan 12 kilo ke sini. Enggak apa-apa, yang penting dapat tambahan. Dan dia itu nggak bakal mampir kepada orang yang bukan kibin, karena nggak bakal bisa diambil sesuatu. Dari situlah, karena kita ini marhaba kepada Rasul dari kecil kan. Jadi tujuannya kita menghormat kepada Nabi, mencintai Nabi. Mudah-mudahan ada barokah kan. Dan begitu dengan menghormati keturunannya. Tetapi ternyata kok lama-lama kayaknya bukan ini orang-orang. Terutama ketika melihat video-video dia berani nampar kiai. Kan kiai-kiai di Jawa Timur itu yang keturunan Wali Songo kadang pakai Habib juga dia. Ada yang pakai Habib, terutama di Madura. Jadi kiai keturunan Sunan Giri bisa pakai Habib, didatengin tuh sama Habib ke tempat